Shalom Kenisa Family. Selamat pagi semuanya. Kayaknya jemaat udah siap beribadah banget ya. Tapi sebelum itu ada beberapa pengumuman dari Rahman. Silakan Man. Yang pertama, setelah ibadah siang hari ini seperti biasa ada ibadah KCC. Praise and Worship bergabung via YouTube yang akan dipimpin oleh kakak-kakak KCC yang keren-keren. Dan pengajarannya, belajarnya sama anak-anak KCC akan via Zoom jam 12.30. Dan ibadah RT, teens kita yang luar biasa juga 12.30 via Zoom. Wow, luar biasa. Komsel-komsel di gereja dok juga masih terus berjalan untuk kita tetap bersaksi tentang kebaikan Tuhan, tentang kedahsyatan Tuhan walaupun keadaan tidak semakin baik. Tapi waktu kita komsel, kita bersaksi, iman kita bertumbuh, dan kita benar-benar semakin kagum sama Tuhan. Wow. Kita cuma pengen ingetin untuk semua jemaat untuk tetap saling terhubung, saling mendoakan, saling menguatkan. Kalau misalnya ingat tiba-tiba ada keluar namanya Kales mana, langsung hubungin aja. Kita cuman jaraknya satu WhatsApp aja. Jadi kita tetap saling stay connected. So, kita akan mulai sebentar lagi. Mari kita persiapkan hati kita masing-masing, dimanapun kita berada, di ruang tamu, di kamar, di ruang TV, dimanapun itu, kita benar-benar ambil waktu untuk persiapan hati kita, karena Tuhan hadir lewat kebaktian kita pagi hari ini. Jadi Rahman, Selamat beribadah. Hadiratmu penuh sukacita, di tanganmu ada berkat melimpah, kemurahanmu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikanmu, bumi penuh kasihmu. Hadiratmu penuh sukacita, di tanganmu ada berkat melimpah, kemurahanmu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikanmu, bumi penuh kasihmu. Sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh besar, melebihi segala nikmat yang kau beri. Hadiratmu penuh sukacita, di tanganmu ada berkat melimpah, kemurahanmu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikanmu, bumi penuh kasihmu. Hadiratmu penuh sukacita, di tanganmu ada berkat melimpah, kemurahanmu penuhi hidupku, bumi penuh kebaikanmu, bumi penuh kasihmu. Sungguh besar, sungguh besar, melebihi dari yang dapat ku pinta dan pikirkan. Sungguh
cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creation. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I throw all my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creations. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. Let me daddy, I'm thinking God was someone. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest. I will rest in the Father's hands. Leave the rest in the Father's hands. I will rest. I will rest in the Father's hands. Leave the rest. Leave the rest in the Father's hands. You are bigger. You are the great God. I believe in you, Jesus. So I throw my cares before you. My doubts and fears don't scare you. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought. So I stop all negotiations with the God of all creations. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were. You're bigger than I thought you were, Jesus. Immanuel, Immanuel, Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Immanuel, 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 Engkau besertaku. Immanuel, Immanuel, Engkau Allah besertaku. Tinggikan dirimu mengatasi langit. Kebesaranmu, kebesaranmu Tuhan, mengatasi bumi. Tinggikan dirimu yang lain, mengatasi langit. Kemuliaan-Mu
Shalom Kenisha, selamat hari Minggu dan juga selamat hari raya kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Dan juga kesempatan ini saya mengucapkan kepada saudara-saudara kita yang hari ini merayakan Hari Raya Idul Fitri, selamat Hari Raya Idul Fitri, selamat Lebaran, mohon maaf lahir dan batin. Saudara-saudara kasih, apa kabar? Sampai hari ini sudah 11 minggu saya sudah hitung dari pertama kali kita beribadah online. Dan sampai saat ini kita tetap semangat Bapak Ibu, saya harapkan tetap semangat. Karena kita bekerja dari rumah, kita belajar dari rumah, melakukan aktivitas dari rumah, ibadah dari rumah. Semua kita lakukan. Saya berharap supaya kita semua tetap semangat, tetap bergairah untuk menunggu masa depan yang cerah. Semoga apa yang kita alami sekarang segera akan berakhir. Sekarang kita akan masuk ke dalam firman Tuhan. Sebelum kita mulai, kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih Tuhan untuk sekali lagi Tuhan mendapat kesempatan dalam saat ini Tuhan kami sudah menyembah, memuji nama-Mu ya Tuhan di dalam puji-pujian kami. Juga kami sudah Tuhan menyiapkan diri Tuhan untuk masuk dalam hadirat-Mu, merayakan ya Tuhan bersama umat-Mu Tuhan. Di Kenisah ini ya Tuhan, untuk bersuka cita ya Tuhan, mengucap syukur sekali lagi Tuhan atas kebaikan-Mu. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Juru Selamat kami satu-satunya Tuhan, Tuhan Yesus Kristus. Sekarang kami Tuhan mau menyiapkan hati pikiran kami terhadap firman Tuhan. Tuhan, sertai kami ya Tuhan, khususnya hamba-Mu Tuhan, untuk menyampaikan isi hati-Mu. Kiranya semua yang diperkatakan pada hari ini Tuhan adalah pewahyuan baru, semangat baru dalam kehidupan kami bersama Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudara kekasih, pada sampai saat ini kita 11 minggu sudah menjalankan PSBB atau lockdown, apapun namanya. Kita ada di rumah Bapak Ibu sekarang. Sementara kita juga menamakan diri kita, bisa menamakan diri kita saat ini adalah sedang di karantina mandiri. Apapun namanya. Sekarang kita di dalam kesendirian. Di dalam kesendirian ini, saya merasakan Bapak Ibu sekalian dan pasti Bapak Ibu merasakan bahwa tiba-tiba keadaan kita mengecil. Dunia kita ini sekarang lagi dipersempit Bapak Ibu sekalian. Gerak-gerik kita itu sangat terbatas. Kita tidak bisa bekerja keluar lebih jauh lagi. Kita hanya bisa ada di rumah Bapak Ibu sekalian. Dan kali ini Tuhan, pada saat yang bersama ini juga, kita harus pada waktu di dalam kemandirian kita juga harus bisa melihat jauh ke depan Bapak Ibu sekalian. Jadi sekarang saya coba ulangi adalah ketika dunia diperkecil, tapi mata kita harus melihat jauh ke depan. Saudara-saudara, bukan hal yang gampang buat Bapak Ibu sekalian. Buat saya juga bukan yang gampang. Pasti di sini ada tekanan, ada ketidakpastian, ada tarik menarik semua, badan kita tuh terasa di stretch. Karena kita tidak bisa kemana-mana, tapi mata kita harus lihat ke depan. Tapi pada saat yang bersamaan buat saya sekarang, baru revelation buat saya sekarang ini adalah kita sekarang diberi kesempatan untuk memperhatikan lebih lagi, lebih fokus lagi terhadap panggilan kita yang sesungguhnya. Contohnya begini Bapak Ibu sekalian, ketika kita merasakan ada orang yang menyakiti kita, ketika ada orang yang berkata-kata yang menyinggung perasaan kita, kita harus mengampuni orang tersebut. Ketika ekonomi kita terpuruk, ketika
gaji kita dipotong, mungkin ada sebagian dari kita dirumahkan atau kena PHK. Bapak Ibu sekalian, uang tabungan kita semakin menipis karena lamanya kemandirian kita, lamanya karantina ini, lamanya usaha masih tutup Bapak Ibu sekalian. Tapi kita tetap harus memberi kepada orang-orang yang membutuhkan lebih dari kita. Ketika kita takut berkata-kata secara jujur terus terang, karena kita takut ada orang yang menggunakan kejujuran kita untuk hal-hal yang tidak baik. Tapi kita tetap harus jujur. Ketika kita harus berbuat baik kepada orang dan kita takut bahwa orang itu melupakan kebaikan kita, kita tetap berbuat baik. Ketika kita mau melakukan kerjaan yang terbaik, tapi kita takut ada orang yang melakukan yang lebih baik lagi daripada kita, sehingga kita merasa pekerjaan kita sia-sia. Bapak Ibu sekalian, kita tetap harus melakukan yang terbaik. Semua yang kita lakukan itu, Bapak Ibu sekalian, itu karena ada hubungan kita dengan Tuhan. Bukan kepada orang lain, tetapi kepada Tuhan kita melakukannya semua itu. Saya aja baru sempat melihat sebuah video ketika Mother Teresa menerima penghargaan dari Presiden Amerika Serikat yang pada waktu itu Ronald Reagan, Bapak Ibu sekalian, sebagai salah satu pahlawan kemanusiaan, menerima penghargaan di Washington DC, dan dia mengatakan sebuah speech-nya pada waktu itu, dan saya ingat apa yang dikatakan adalah melalui doa hati kita dibersihkan. Ketika hati kita bersih, kita bisa melihat kasih Tuhan. Saudara-saudara kasih, di hadapan Tuhan, hati dan pikiran kita mestinya bersih. The holiness adalah syarat bertemu dengan Tuhan. Jadi hati dan pikiran kita masih mestinya bersih ketika kita berjumpa dengan Tuhan. Saudara-saudara kasih, bulan ini kita membahas topik kita yang sudah ditentukan di Jemaat Kenisah, yaitu sound mind. Dan nats atau firman Tuhan yang diambil dari 2 Timotius 1 ayat 7 yang bunyinya demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Saudara-saudara kasih, inilah nats yang kita ambil saat ini adalah sound mind, dan yang tentu kita perlukan ketertiban di dalam berpikir kita, atau sound mind di dalam bahasa Inggrisnya, terutama di saat-saat sulit yang seperti kita hadapi saat ini. Bulan ini kita sudah ada 3 pembicara yang sudah mengupas sound mind ini di dalam topik kita bulan ini. Pak Nino minggu lalu berbicara mengenai sound mind buat orang yang belum lahir baru dan buat orang yang sesudah lahir baru. Dan buat orang yang sudah lahir baru, bahwa kita harus hidup di dalam roh. Di dalam Galatia 5 ayat 22 sampai 23, 9 buah roh itu, yaitu adalah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Ini yang kita harus hidupi dalam pengertian sound mind itu. Pastor Jonathan Pataisina juga menyampaikan sound mind itu seperti merebut sebuah kota. Jadi dalam pikiran itu seperti merebut sebuah kota.
Di dalam perebutan, di dalam merebut sebuah kota, ada hukum di dalamnya yang namanya hukum kepatutan. Diambil dari ayat Roma 12 ayat 3. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan. Tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Jadi apa yang perlu patut kita pikirkan di dalam ayat ini ada di Filipi 4 ayat 8 yang demikian bunyinya, jadi akhirnya saudara-saudara semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Pengajaran mengenai sound mind dari minggu-minggu sebelumnya dari hamba-hambanya, Pastor Jonathan, Pak Sino, Pak Amos, Pak Nino, semuanya itu demikian baiknya diutarakan. Saudara bisa mengulang lagi pengajaran ini di dalam rekaman-rekaman video ini dan mengerti lagi what is the sound mind itu Bapak Ibu sekalian. Namun pagi ini saya hanya mau bersaksi, tidak mengulang lagi pelajaran tersebut. Saya hanya mau bersaksi bahwa di tengah segala sesuatu yang serba sulit ini, semua kegiatan berhenti, kantor berhenti, pesawat tidak ada walaupun kita mau bekerja di tempat yang lain. Bus juga tidak ada, kita tidak bisa berkendaraan keluar daripada kota ini untuk mengerjakan sesuatu Bapak Ibu sekalian. Ditambah setiap hari kita mendengar kasus-kasus infeksi yang belum juga menurun. Yang akan menambah kekhawatiran kita, ketidakpastian kita, kapan kita bisa sekolah lagi, kapan kita bisa usaha lagi. Kapan ekonomi akan bergeliat lagi. Seberapa lama lagi kita bisa hidup. Kalau keadaan sedang berhenti ini. Saudara-saudara kasih. Bagaimana kita akan membangun sound mind dalam keadaan seperti sekarang ini Bapak Ibu sekalian. Bagaimana kita bisa menertibkan pikiran kita dalam keadaan yang serba tidak pasti ini. Satu jawaban buat saudara dan saya, khususnya saya, yang kebetulan hari ini, minggu ini kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Jawabannya adalah Roh Kudus. The Holy Spirit Bapak Ibu sekalian. Kita baca firman Tuhan dari Kisah Para Rasul 1 ayat 6 sampai 8. Demikian bunyinya. Maka bertanyalah mereka yang berkumpul di situ, Tuhan, maukah Engkau pada masa ini memulihkan kerajaan bagi Israel? Jawabnya, Engkau tidak perlu mengetahui masa dan waktu yang ditetapkan Bapa sendiri menurut kuasanya. Tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu. Dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Saudara kekasih, ketika Yesus naik ke surga, Yesus didn't even say goodbye Bapak Ibu sekalian. Yesus tidak mengatakan selamat tinggal. Sayonara, hasta la vista, see you in the next life. Bapak Ibu sekalian, Yesus tidak mengatakan itu. Tapi Yesus mengatakan, kepadamulah akan diberi kuasa ketika Roh Kudus turun di atas kamu. Bapa surga, itulah peninggalan Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Kita diberi kuasa dan diberi seorang sahabat bernama Roh Kudus Bapak Ibu sekalian.
Jadi Roh Kuduslah yang mengisi hati dan pikiran kita sekarang. Roh Kuduslah yang mendampingi hidup kita setiap hari. Menjaga hati dan pikiran kita. Itu yang kita isi di dalam pikiran kita, Bapak Ibu sekalian. The sound mind hanya bisa diberikan pengertian daripada Roh Kudus. Pertanyaannya, bagaimana caranya membangun kehidupan kita bersama Roh Kudus, Bapak Ibu sekalian. Inilah yang mau sharing saya, kehidupan saya sehari-hari, terutama pada saat-saat ini. Yang pertama adalah firman Tuhan. Kita harus baca setiap hari, setiap waktu, pagi dan malam, kalau bisa pagi, siang, dan malam. Dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan demikian. Pada mulanya adalah firman, firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Ini adalah perkataan Tuhan. Di Kejadian 1 pada waktu Tuhan menciptakan terang, apa yang dikatakan? Berfirmanlah Allah, jadilah terang. Dalam firman ada creation. Dalam firman ada terobosan. Dalam firman ada kebangkitan, Bapak Ibu sekalian. Dalam firman ada mukjizat, Bapak Ibu sekalian. Jadi pentingnya firman di dalam kehidupan kita bersama Roh Kudus. Karena itulah guideline yang kita bisa pakai. Khususnya saat-saat ini, Bapak Ibu sekalian, ketika kita melihat di luar sangat gelap. Kemarin istri saya Magda mencoba membeli makanan di salah satu gedung di Jalan Sudirman, FX di situ. Dan dia bercerita kepada saya, "Pak, FX itu sangat gelap dan sepi." Saudara-saudara kekasih, ketika kita melihat keadaan kita gelap dan sepi, sepi sekali. Demikianlah pikiran kita untuk melihat ke depan. Kelihatannya gelap. Tapi Tuhan menciptakan terang. Firman Tuhan menciptakan terang buat kita semua. Di Joshua 1 ayat 8 demikian bunyinya, "Janganlah engkau lupa memperkatakan kitab Taurat ini, tetapi renungkanlah itu siang dan malam, supaya engkau bertindak hati-hati sesuai dengan segala yang tertulis di dalamnya, sebab dengan demikian perjalananmu akan berhasil dan engkau akan beruntung." Bersama Roh Kudus kita harus bisa memperkatakan firman, dan bukan hanya memperkatakan firman Tuhan, tapi merenungkannya siang dan malam. Saudara-saudara kasih, ketika kita membaca firman Tuhan, tidak hanya membaca, tapi merenungkannya, meditate firman Tuhan. Ketika firman Tuhan kita baca, kita harus tahu persis Tuhan berbicara sebagai apa di situ. Dan kita membacanya, kita juga harus tahu persis posisi kita apa di hadapan Tuhan ketika kita firman Tuhan kita baca. Dan selanjutnya kita harus tahu ketika selesai kita membaca, perubahan apa yang ada di pikiran kita atau perbuatan kita selanjutnya ketika firman Tuhan kita sudah renungkan. Pekerjaan Roh Kudus adalah membuka, menyingkapkan firman Tuhan, memberikan kepada pengertian kita, dan kita merubah segala sesuatu yang ada di depan kita. Kita bisa melihat sesuatu dengan cara yang berbeda sekarang ini ketika firman Tuhan masuk ke dalam hati dan pikiran kita. Roma 10 ayat 8 demikian bunyinya. Tetapi apakah katanya ini? Firman itu dekat kepadamu, yaitu di dalam mulutmu dan di dalam hatimu. Itulah firman iman yang kami beritakan. Saudara-saudara kasih, firman Tuhan tidak jauh di mana-mana. Ada di mulut kita, ada di dalam hati kita. Yang perlu kita lakukan adalah memperkatakannya dan merenungkannya setiap hari, siang dan malam.
will change your eyes. Itu yang akan merubah penglihatan kita ke depan. Dari yang gelap menjadi terang. Yang kedua yang saya mau sharing adalah dalam kehidupan saya khususnya saat ini adalah kehidupan doa kita juga harus kita lebih intens lagi Bapak Ibu sekalian. Doa adalah salah satu-satunya komunikasi kita kepada Tuhan. Kehidupan doa kita gitu mesti lebih kita bangun lagi. Setiap pagi kita harus berdoa. Setiap pagi saya berjumpa dengan Tuhan berdoa. Membuka suatu hari dengan doa. Setiap malam saya bersyafaat dengan istri saya, dengan keluarga saya. Dan kebetulan anak-anak masih ada di luar, jadi kami berdua saja. Dan kita berdoa setiap malam. Bersyafaat Bapak Ibu sekalian. Keluarga kita doakan, kesehatan kita, pemerintah kita, saudara-saudara kita, jemaat kita. Orang-orang yang sakit di rumah sakit sana, perawat, para dokter yang tiap pagi, siang dan malam meninggalkan keluarganya, kita doakan kepada mereka. Kehidupan doa ini yang kita perlukan Bapak Ibu sekalian. Kita terdiri dari roh, tubuh, dan jiwa. Yang kita berdoa kadang-kadang melalui jiwa kita. Tapi Alkitab juga menyampaikan bagaimana kita berdoa di dalam roh. Saudara-saudara kasih di Korintus 14, 1 Korintus 14 ayat 2 berkata demikian. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh tidak berkata-kata kepada manusia, tetapi kepada Allah. Sebab tidak ada seorang pun yang mengerti bahasanya. Oleh roh, ia mengucapkan hal-hal yang rahasia. Saya bacakan Amplified Bible-nya. For one who speaks in an unknown tongue does not speak to people, but to God. For no one understands him or catches his meaning, but by the Spirit he speaks mysteries. Mysteries di dalam di Amplified Bible dikatakan secret truths and hidden thing. Saudara-saudara kasih, ketika kita berdoa di dalam bahasa roh, bahasa lidah, speak tongues, suikata rapaseda barakpaksi itu, tidak ada yang bisa mengerti bahasa roh ini. Karena itu kita hanya berbicara kepada Tuhan. Tidak ada yang bisa mengerti Bapak Ibu sekalian. Kenapa kita tidak mengerti? Karena begitu kita bicara bahasa roh, bukan jiwa kita yang berdoa, tetapi spirit kita yang berdoa. Roh kita yang berdoa. Di ayat 14 katakan demikian, sebab jika aku berdoa dengan bahasa roh, maka rohkulah yang berdoa. Tetapi akal budiku tidak turut berdoa. Jadi ketika kita berbahasa roh, roh kita yang berdoa Bapak Ibu sekalian. Tidak ada yang mengerti. Karena Alkitab mengatakan akal budi kita tidak mengerti. Karena roh yang mengerti ketika kita berbahasa roh. Buat saudara-saudara yang tidak bisa bahasa roh, don't worry. Roh Kudus akan memampukan saudara bisa bahasa roh. Ya kita tidak perlu bahasa roh all the time karena di gereja atau di tempat umum. Karena tidak ada yang bisa mengerti bahasa roh. Yes, Alkitab mengatakan ada karunia khusus untuk mengartikan bahasa-bahasa roh. Jadi apa yang kita harus perbuat Bapak Ibu sekalian? Roh dengan berdoa dengan akal budi kita, dengan jiwa kita, atau kita berdoa dengan dalam roh. Di ayat 15 jelas katakan, jadi apa yang harus aku perbuat? Aku akan berdoa dengan rohku, tetapi aku akan berdoa juga dengan akal budiku.
Aku akan menyanyi dan memuji dengan rohku, tetapi aku akan menyanyi dan memuji juga dengan akal budiku. Saudara-saudara kasih, jelas di ayat 15 ini mengatakan kita berdoa dengan dua-duanya. Kita berdoa dengan roh, kita berdoa dengan akal budi kita. Kita berdoa dengan akal budi kita dalam ucapan syukur dan segala permohonan kita kepada Tuhan. Tapi roh kita bisa bicara kepada Tuhan. Padahal ada hal-hal yang misteri di dalam bahasa roh itu. No one can understand. Hanya roh dan Allah yang berdoa. Bapak di surga, Bapak, Ibu, Saudara kekasih dalam nama Tuhan Yesus, ada satu lagi yang saya mau sharing di dalam kehidupan kita berdoa adalah kita harus bisa bernubuat Bapak Ibu sekalian. Khususnya saat-saat ini Bapak Ibu sekalian. Ketika keadaan kita masih terpuruk dengan pekerjaan kita, dengan keuangan kita, ekonomi kita, dengan pendidikan anak-anak, masa depan yang gelap dan segala, kita harus bernubuat, kita harus bangun Bapak Ibu sekalian. Saya dan Magda setiap malam itu bergantian bernubuat Bapak Ibu sekalian. Karena waktu kita bernubuat, waktu saya bernubuat kepada Magda, saya membangun Magda. Ketika Magda bernubuat kepada saya, Magda membangun saya. Di 1 Korintus 14 ayat 3 dan 4 demikian bunyinya. Tetapi siapa yang bernubuat, ia berkata-kata kepada manusia. Ia membangun, menasihati, dan menghibur. Siapa yang berkata-kata dengan bahasa roh, ia membangun dirinya sendiri. Tetapi siapa yang bernubuat, ia membangun jemaat. Saudara-saudara kasih, ketika Magda membangun hidup saya, dia bernubuat, engkau menjadi pemimpin yang bijaksana. Engkau menjadi kepala bukan ekor. Semua yang disampaikan itu dalam nubuatan-nubuatannya itu membangun saya. Ketika saya bernubuat kepada Magda, engkau akan dipimpin oleh roh untuk mengembalakan jemaat-jemaat. Untuk menolong orang-orang yang dalam kesulitan. Untuk membangun membangun anak-anak. Untuk mendapatkan sekolah yang terbaik. Semua Magda katakan kepada anak-anak, kamu akan sekolah di sini, kamu akan sekolah di sini. Semua yang dikatakan. It's a pressure buat anak-anak saya, tapi itu buat saya itu sebuah nubuatan. Dan saya katakan ya dan amin. Saudara-saudara kasih, jika saudara membangun keluarga Anda, saudara mau membangun istri Anda, istri membangun suami, istri membangun anak-anaknya atau keluarganya, saudara harus belajar bernubuat. Khususnya saat-saat ini, saat-saat yang sangat sulit ini. Di sekeliling kita semuanya tidak baik menurut mata pandangan kita. Tapi ketika kita bernubuat, nubuatan kita mestinya isinya yang membangun, yang menasihati, yang menghibur, all edification dalam nubuatan. Amin, Bapak Ibu sekalian. Yang terakhir di sini akan saya mau sharing gitu di dalam membangun hubungan sound mind bersama Roh Kudus, kita juga harus lebih sering lagi menaikkan puji-pujian dan penyembahan kita kepada Tuhan. Dan kita tahu Tuhan bertahta di atas puji-pujian. Dan kita tahu bahwa di dalam puji-pujian ada mukjizat juga. Ada kebangunan rohani, ada pertobatan Bapak Ibu sekalian. Pujian-pujian dan penyembahan yang diberikan itu semuanya akan merubah atmosfer kehidupan kita Bapak Ibu sekalian. Saya mau sharing di Mazmur 149 ayat 6-8 demikianlah bunyinya.
Biarlah puji-pujian pengagungan Allah ada dalam kerongkongan mereka, dan pedang bermata dua di tangan mereka, untuk melakukan pembalasan terhadap bangsa-bangsa, penyiksaan-penyiksaan terhadap suku-suku bangsa, untuk membelenggu raja-raja mereka dengan rantai, dan orang-orang mereka yang mulia dengan tali-tali besi. Saudara-saudara kasih, di saat kita memuji dan menyembah Allah dalam roh dan kebenaran, pada saat yang sama pula kita membelenggu kuasa-kuasa kegelapan yang ada di sekitar kita. Pada waktu nyanyian, when we sing the song to the Lord Almighty, selemu belenggu-belenggu kuasa kegelapan berhenti. Saya mau sharing beberapa hari yang lalu di dalam grup WA kita. Bu Meda waktu itu sharing satu puji-pujian baru. You are bigger than I thought you were. Saya coba mendengar berulang-ulang lagu puji-pujian ini, sungguh indah puji-pujiannya. Dan ketika saya membaca lirik by lirik dari puji-pujian ini, Bapak Ibu sekalian, di tengah-tengah keadaan yang sangat sulit dalam usaha saya, pekerjaan yang tidak bisa kita kelihatan sampai saat ini. All ketakutan, all kekhawatiran, semua itu ada di pikiran saya. Tapi ketika saya baca lirik ini, ketika saya naikkan pujian dengan roh dalam kebenaran, roh dan kebenaran, saudara-saudara kekasih, tiba-tiba jiwa kita bisa terangkat. Jiwa saya terangkat, semua kekhawatiran, semua ketakutan, semua negosiasi dengan Tuhan. Tuhan bagaimana mesti begini, begitu, berhenti Bapak Ibu sekalian. In the silence of unknown katanya. Jiwa saya diangkat dan saya menikmati hubungan dengan Tuhan dalam pikiran yang sehat Bapak Ibu sekalian. Saudara-saudara kasih, demikianlah kita. Kalau kita menaikkan puji-pujian dalam penyembahan, dalam roh dan kebenaran, Allah mendengar. Kita menyenangkan Allah. Dalam Mazmur 23 ayat 5, seperti Allah menyediakan hidangan kepada kita di depan musuh-musuh kita. Kita menikmati makan malam bersama Bapa di surga. Bersama dengan Aba Bapak Ibu sekalian. Di hadapan our enemy. Ketika puji-pujian dan penyembahan itu kita naikkan kepada Tuhan. Saudara-saudara kasih, orang-orang banyak sekarang berbicara mengenai kehidupan setelah pandemi ini yang dikatakan namanya new normal. Orang bicara akan perubahan-perubahan yang terjadi setelah keadaan ini berakhir. Semua bisa dibicarakan. Saudara punya versi-versi yang lain terhadap apa yang akan terjadi di tempat ini. Apa yang akan terjadi di dunia ini Bapak Ibu sekalian. Tetapi kehidupan kita di dalam roh tidak akan pernah berubah. Kita perlu membaca firman Tuhan. Kita perlu berdoa di dalam roh dan kebenaran. Kita perlu berdoa dan bernubuat. Kita perlu memuji dan menyembah Tuhan di dalam roh dan kebenaran. 3 hal ini Bapak Ibu sekalian tidak akan berubah dari dulu, sekarang, dan sampai selama-lamanya. Yang berubah adalah caranya Bapak Ibu sekalian. Caranya. Sekarang kita mesti kreatif. Yang tadinya dilarang beribadah di gedung, tapi kita bisa online. Puji Tuhan kita punya anak-anak muda di depan saya. Ada Rico, ada Vicky, ada Aldo semua. Dan saya rasa nanti ada editor-editor yang lain, Josa dan lain-lain. Bapak Ibu sekalian. Tapi firman Tuhan, berdoa dan bernubuat, puji-pujian dan penyembahan tidak akan berubah.
Dan itu yang akan menyertai kita sampai akhir zaman. Tuhan memberkati. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur, berterima kasih ya Bapa untuk hari ini dengan firman-Mu ya Bapa. Sekali lagi Tuhan, untuk kami selalu dekat dengan-Mu Tuhan. Di dalam firman Tuhan, di dalam doa kami, di dalam puji-pujian dan penyembahan kami ya Tuhan. Itu yang menyertai kami ya Tuhan. Khususnya di saat-saat ini ya Tuhan. Di mana kami melihat Tuhan hari-hari yang tidak menentu. Masa depan yang belum kelihatan ya Tuhan. Di mana sekeliling kami Tuhan masih ada kekacauan. Tuhan kami mau Tuhan di dalam keadaan seperti ini Tuhan. You lifted us Tuhan. Dengan pikiran sesuai dengan kehendak-Mu Tuhan. And so sound mind itu Tuhan yang kami butuhkan saat ini. Bapa di surga Tuhan, hamba-Mu juga berdoa pada saat ini Tuhan. Kepada umat-Mu di tempat ini Tuhan. Umat-Mu di tempat Kenisa ya Tuhan. Atau umat-Mu dimanapun yang berada ya Tuhan. Aku berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kiranya Roh Kudus Tuhan selalu menyertai mereka. Roh Allah tetap ada di dalam mereka. Sehingga mereka Tuhan dipelihara dengan pikiran-pikiran sehat sesuai dengan apa kehendak-Mu ya Bapa. Biar mereka Tuhan bersabar bersama Engkau. Segalanya itu akan berakhir. Engkau tidak akan pernah meninggalkan mereka. Tuhan, kami berdoa Tuhan. Kau jamah setiap hati kami Tuhan yang saat ini ya Tuhan. Dengan the trouble heart Tuhan. Engkau hadir dalam setiap hati dan pikiran kami ya Tuhan. Terima kasih Bapa untuk firman Tuhan pada pagi hari ini. Terima kasih untuk hadirat-Mu Tuhan. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Siapa yang diberkati pada pagi hari ini? Saya rasa kita semua mendapatkan berkat daripada Tuhan melalui puji-pujian dan penyembahan. Saya juga Tuhan memberkati kita melalui firman Tuhan yang kita dengar. Kiranya akan membangun kehidupan kita, akan menambah harapan kita yang baru untuk masa depan kita. Saudara-saudara kasih, jika saudara sudah siap memberikan persembahan, kita akan berikan persembahan kita secara transfer yang sudah ada di dalam rekening saat ini. Kalau saudara sudah menyiapkan persembahan khusus, persembahan perpuluhan, persembahan apapun, persembahan sulung, silahkan ditransfer ke rekening Maybank yang ada di bawah ini. Saya kira Tuhan pasti melihat persembahan saudara dan persembahan saudara pasti diterima oleh Tuhan sebagai lebona yang harum buat Tuhan. Terima kasih. Sekarang kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dan kita berdoa dan terima berkat. Bapa di surga Tuhan, kami bersyukur berterima kasih ya Tuhan. Untuk hari ini Tuhan, di hari yang khusus ya Tuhan, Engkau sediakan buat kami ya Tuhan. Untuk bersama-sama umat-Mu Tuhan. Beribadah ya Tuhan, untuk mengucapkan syukur buat Engkau ya Tuhan. Untuk mengucapkan terima kasih atas segala kebaikan-Mu ya Tuhan. Dengan pekerjaan kami, dengan keluarga kami ya Tuhan. Kami bersyukur Tuhan, mempunyai seorang Bapa di surga seperti Engkau. Juru selamat kami Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk pagi hari ini ya Tuhan. Terima kasih untuk puji-pujian kami. Terima kasih untuk firman Tuhan yang kami sudah dengar. Dan sekarang Tuhan kami mau berpisah ya Tuhan. Kami siap menerima berkat dari Tuhan. Biarlah kepandian, hikmat dan pengetahuan dari surga turun kepada kita semua. Biarlah kasih Kristus melimpah dalam kehidupan kita. Biarlah roh takut akan Tuhan menguasai kehidupan kita. Berkat dan anugerah dari Allah Bapa, kasih karunia dari Yesus Kristus, dan penghiburan dari Roh Kudus memberkati
kita semua. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Dan semua umat Tuhan yang menerima berkat dari Tuhan pada hari ini sama-sama katakan amin. Selamat hari Minggu, selamat hari raya kenaikan Tuhan Yesus. Tuhan memberkati. The Lord bless you and keep you. Make His face shine upon you. Be gracious to you. The Lord turn His face toward you and give you peace. Sing Amen. Segala puji sembah hanya bagi Tuhan, dan firman Tuhan yang kita dengar tadi lewat khotbah yang disampaikan pastinya menguatkan kita. Kita perlu renungkan lebih dalam siang dan malam. Mari kita hidupi juga dan kita nyatakan kasih Tuhan dari dalam kehidupan kita. Betul banget. Dan jangan khawatir walaupun PSBB di Jakarta diperpanjang sampai 4 Juni, kita tetap berjalan bersama Tuhan. Kita tetap berjalan bersama-sama sebagai satu gereja, saling menguatkan. Kalau ada apa-apa kita saling menghubungi. Dan sekali lagi, Tuhan berkata bahwa Dia tidak akan membiarkan dan tidak akan pernah meninggalkan engkau. Maka dari itu, kita yakin berjalan bersama-sama di COVID ini, kita akan melewatinya dengan sebuah kemenangan. Happy Sunday untuk kita semua. God bless you. See you next week.